Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Midona. Di sini hanya ingin memberikan sebuah cerita dari sebuah perjalanan hidup antara perjalanan feminim terutama kepada maskulin. Namun di sini kita melihat dari sebuah perjalanan, segala sesuatu itu merupakan sebuah perjuangan hidup. Di mana perjuangan hidup, kita selalu berjuang atas diri kita sendiri. Walaupun nanti kita sampai mati pun berjuang atas diri kita sendiri. Namun di sini kita berbicara tentang sebuah komitmen. Komitmen yang kita katakan, komitmen yang kita ucapkan, komitmen yang sudah betul-betul kita buat, yaitu bersama pasangan. Ketika komitmen itu dibuat, pasti ada sesuatu yang membuat terjadinya sebuah komitmen tersebut. Ya, kadang-kadang kita mencintai seseorang dengan sebuah ketulusan, bukan mencintai seseorang hanya karena sebuah kesombongan dan sebuah kemunafikan. Kita menginginkan seseorang itu betul-betul mencintai kita dengan segala apa yang ada di dalam diri kita, bukan melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan. Bahkan kita tidak bisa melihat ego adalah sebagian daripada dinding untuk sebuah perbedaan atau prestis yang lebih tinggi, harga diri yang begitu tinggi. Tidak bisa kita membedakan seperti itu. Dikala komitmen itu sudah terucap, dikala komitmen itu sudah mulai bergulir, maka hapuslah semua yang namanya ego, harga diri, perbedaan dalam bentuk apapun. Yang ada adalah sebuah kebersamaan. Kebersamaan yang benar-benar kalian bisa ambil. Kalau sebuah kebersamaan itu selalu saja distandarkan dengan apa? Perbedaan yang tidak bisa kalian lihat. Walaupun ada perbedaan, itu hanya perbedaan kecil saja sebagai masukan dari sebuah proses kehidupan. Namun terkadang kalian lebih memilih ego masing-masing, tidak pernah melihat dari sudut pandang mana yang kalian ingin lihat. Hubungan yang awalnya sudah terkomitmen selalu saja berdampak besar dari sebuah hal yang dianggap besar. Ternyata bukan hal besar, sesuatu hal kecil yang kalian anggap besar itu yang memicu kalian harus meniadakan rasa cinta, rasa kasih, dan rasa sayang. Terutama hal-hal yang kalian pikir merupakan proyeksi hidup harus menjadi lebih baik, tidak mungkin akan menjadi baik. Kalaupun perencanaan awal dari sebuah kehidupan kalian ingin menjadi sebilah pedang yang seharusnya tidak kalian torehkan, ya kalian memilih pasangan atas dasar kalian suka, kalian senang, kalian memang mau, kalian memang terkesima, kalian memang ya yang dinamakan mencintai tanpa embel-embel itu, ya tanpa kata-kata, tanpa apapun, tanpa pamrih, tanpa casing, tanpa apapun. Tapi kebanyakan yang terjadi sekarang adalah ketika cinta itu mengatasnamakan kamu adalah cintaku dari semua apa adanya, tidak lebih daripada itu. Itu semua hanya ucapan bohong belaka. Karena apa? Ketika komitmen itu dijalani selalu ada yang namanya kekurangan. Kurang ini, kurang lebih, kurang banyak, kurang manis, kurang asin, semua kalian berucap kurang. Padahal di awal kalian selalu bilang, ya semua mencintai apa adanya diri kalian ada. Tidak seperti dalam perjalanan proses hidup. Ketika kalian merasa nyaman, disitulah perjuangan yang begitu besar. Ketika kalian betul-betul bersama, itu perjuangan yang tidak bisa kalian pikirkan. Semakin kalian pikirkan, semakin pusing kalian. Tapi ketika kalian menjadikan hal-hal tersebut merupakan sebuah berkah, sebuah kenyamanan dari sebuah barokah, maka yang kalian jalani itu begitu nikmat. Dari rasa bersyukur, ikhlas untuk semua yang kalian akan dapatkan, serta tulus menjalani tanpa embel-embel, tanpa komplain,
Itu yang baru bisa kita katakan perjalanan yang begitu indah, perjalanan yang begitu hebat. Tapi ketika kalian betul-betul sudah tidak sanggup lagi menjaga yang namanya kebahagiaan dari sebuah kenyamanan, kebahagiaan dari sebuah ketulusan hati, kenyamanan, ya, kebahagiaan dari sebuah keikhlasan, ujung-ujungnya kalian selalu berhitung panjang kali lebar. Semua kalian hitung apa yang sudah kalian lakukan. Kalian hitung semua yang sudah kalian berikan. Kemana keikhlasan itu? Apa yang harus kalian perhitungkan? Kalau kalian sesama manusia kalian menghitung panjang kali lebar, bagaimana Tuhan? Ketika Tuhan menghitung kalian juga, apakah kalian siap menerima hitungan dari Tuhan untuk kalian pertanggungjawabkan? Saya rasa tidak, dan tidak mungkin dan tidak mampu. Untuk sekarang ini, ketika kalian menyadari apa yang kalian cinta, apa yang kalian sudah pilih, itu sudah merupakan hak kalian. Yang kalian pilih itu merupakan hak otoritas yang tidak bisa diganggu gugat secara apapun, secara Tuhan ataupun secara negara. Dalam artian adalah komitmen yang kalian sudah pilih bersama pasangan kalian itu sudah benar-benar tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah hak yang harus kalian punya, dan kalian wajib menjalankan semua yang namanya kewajiban. Tidak mungkin semerta-merta kalian main ambil saja dan ambil dari kalian nyomot saja. Kalian semua pasti kalian pelajari apa yang baik sudah buruknya pilih, dari kalian selalu seseorang, menyangkal apakah ini dan cocok dengan kita, apakah ini bisa saya kita jadikan pilih. sebuah bukan ini yang saya mau, bukan itu yang saya inginkan. Tapi kalau kalian Sementara selalu menyangkal bahwa apa seharusnya yang kalian pilih, apa yang sudah kalian suka, mana apa yang kalian sudah kalian memiliki sesuatu, dapatkan, pastikan itu dilihat tidak dulu. sesuai dengan hati kalian. Itu namanya bukan hati yang berbicara, tapi ego yang berbicara. Karena hati kalian terlalu naif, terlalu berpikir bahwa sekarang ini bukanlah sebuah pilihan yang tepat buat diri kalian. Semua itu sudah telat dikala kalian sudah menyatakan di awal dengan komitmen pada saat kalian melihat dan merasakan. Apa yang kalian lihat dan kalian nikmati itu sebuah perjalanan yang seharusnya melewati proses yang bukan proses abal-abal. Tapi kalian hanya melihat di depannya saja, melihat kulitnya saja. Belum kalian sampai melihat isi dari sebuah perjalanan, kalian sudah melihat ini tidak baik, ini kotor, ini buruk, ini tidak bersih. Tidak bisa perjalanan hidup dibuat seperti itu. Karena apa yang kita lakukan di dalam kehidupan pasti sudah jelas. Yang kita inginkan sudah nyata. Apa yang kita mau, apa yang tidak kita mau, harusnya kalian sudah melihat melewati sisi mata hati batin kalian. Kalau kalian tidak cocok, tidak mau dan tidak suka, tidak mungkin kalian memilih itu. Tidak mungkin kalian mengambil. Kalau kalian menyangkal, berarti kalian hanya mengada-ngada untuk kondisi yang memang sudah kalian persiapkan sebelum dari sebuah komitmen yang memang sudah kalian inginkan, sudah kalian persiapkan, bukan tidak. Itulah permainan dari sebuah jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang hanya menginginkan sebuah kepuasan dari sebuah ego yang melandasi dari sebuah kemunafikan, yang dikatakan bahwa apa yang sudah kalian pilih itu tidak tepat, apa yang kalian inginkan itu salah, apa yang kalian lakukan itu tidak benar. Tidak ada kata-kata seperti itu dikala komitmen itu sudah berjalan. Dan komitmen itu sudah kalian buktikan. Bahkan semua orang juga sudah melihat apa yang kalian lakukan. Tidak bisa kalian menyangkal dari sebuah kondisi yang sudah berjalan. Seperti apa yang harus kalian lakukan. Intinya di sini adalah ketika kalian sudah menginginkan apa yang sudah kalian perjuangkan. Kalau perjuangan itu kalian anggap tidak berhasil, itu bukan karena kalian tidak mampu atau kalian tidak bisa, karena kalian tidak pernah mensyukuri apa yang sudah kalian dapatkan. Dikala kalian menginginkan suatu keinginan itu yang begitu sulit, keinginan itu yang begitu susah, bahkan ada beberapa dari kalian merasa sesuatu ini tidak bisa kalian gapai dengan mudah. Ketika kalian mudah menggapai, kalian merasa ini sebuah kesalahan dalam hidup kalian. Bagaimana ceritanya kesalahan?
Kalau kesalahan itu tidak mungkin dijalankan di awal. Kesalahan tidak mungkin kalian lakukan pada saat kalian melakukan perjalanan yang begitu panjang. Proses kebersamaan dari sebuah perbedaan itu yang kita lihat dan kita telaah. Di awal bagaimana, di akhir bagaimana. Tidak mungkin ada akhir kalau tidak ada awal. Tidak ada mungkin akibat kalau tidak ada sebab. Tapi kalian menutup mata hati kalian dikala kalian mendapatkan semua kemungkinan yang tidak mungkin, atau yang tidak pasti, atau yang tidak nikmat, atau yang tidak nyaman. Kalian selalu membuat segala sesuatunya itu berdasarkan pola pikir kalian yang sangat dangkal. Terlalu banyak jendela hati kalian yang ingin kalian tutup, yang sementara angin bisa masuk dan membuat kalian lebih segar dalam pola berpikir. Tapi karena kalian menutup jendela hati kalian sehingga kalian merasa kepanasan dengan apa yang kalian rasakan, yang sebenarnya tidak seperti itu. Bahkan kalian menginginkan suasana lain yang bisa lebih menyegarkan hati jiwa kalian. Suasana yang betul-betul membawa perbedaan dari apa yang kalian sudah jalankan sekarang. Kenikmatan itu memang bisa membawa sebab akibat menjadi indah dikala kalian merasakan indah, tetapi kalian tidak mau mendapatkan dampak dari keindahan tersebut. Apapun yang diambil dalam kehidupan itu mempunyai resiko yang begitu besar, bukan tidak. Karena apa? Kalian hanya ingin menikmati di awal saja, tetapi tidak mau menikmati akhirnya. Bahkan di dalam sebuah kenikmatan, sebuah perjalanan hidup dari sebuah komitmen yang memang sudah kalian ambil, kalian merasa ini tidak mungkin dan tidak akan mungkin bisa berjalan. Sebagian dari kalian merasa ini sebuah tuntutan, bahkan kalian merasa tidak sanggup dan tidak mampu. Karena apa? Kalian hanya berpikir setengah hati kalian saja. Kalian tidak memikirkan setengah hati lainnya yang sudah ikut berjuang untuk sebuah hubungan. Hubungan tidak bisa kalian lakukan dalam satu perjuangan saja. Perjuangan ini dilakukan bersama-sama dikala kalian memang betul-betul mau memperjuangkan apa yang sudah kalian ikrarkan bersama. Kalau kalian memikirkan ini hanya untuk kepentingan diri kalian, bahagia untuk diri kalian, bagaimana dengan hati yang telah kalian tinggalkan atau hati yang telah kalian abaikan? Tidak bisa seperti itu. Memang semua cinta adalah anugerah, tapi kesalahan tidak bisa kalian katakan ini sebuah kesalahan yang memang sudah Tuhan berikan. Tidak ada, Tuhan tidak mungkin memberikan kesalahan. Kalau kalian mengatakan ini sebuah kesalahan dalam hal mencintai dalam artian seperti apa? Ketika kalian berkomitmen itu tidak ada kesalahan. Ketika kalian sudah berjanji tidak ada kesalahan. Apalagi kalian berjanji di depan Tuhan. Apa yang mau dijadikan kesalahan? Tidak ada kesalahan, kecuali ada sebuah pemaksaan dalam hal sebuah janji. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah tidak ada janji dari sebuah kesalahan dan janji dari sebuah tidak diinginkan. Di mana-mana ketika kita berada di depan Tuhan dan semesta untuk sebuah janji suci, itu tidak ada namanya kebetulan sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian ini dimulai. Ada beberapa perjanjian yang benar-benar dijalankan oleh maskulin itu secara tidak relevan, dalam artian hanya karena emosi dari dorongan sebuah devil, karena sesuatu yang diinginkan oleh maskulin begitu kuat di sini. Membuat sebuah keputusan, maskulin membuat sebuah keputusan yang betul-betul diambil agar bisa mencintai kalian begitu dalam, dengan memberikan sebuah penawaran cinta yang begitu besarnya tanpa kalian rasa. Sebenarnya maskulin sangat addiction dengan kalian. Pada saat itu maskulin betul-betul menawarkan cinta yang begitu hebat, yang begitu nikmat kepada kalian. Dan di sini keputusan sudah diambil bahwa memilih kalian itu merupakan sebuah kesenangan, memilih kalian itu berupa sebuah kenikmatan.
Ternyata di penghujung sebuah kenikmatan dari sebuah keputusan maskulin memilih kalian dengan menawarkan cinta yang aslinya cinta yang ditawarkan itu hanya sebuah cinta nafsu birahi beraka. Ternyata kalian dianggap sebuah beban yang selama ini maskulin rasakan. Kalian itu sebenarnya beban, bukan sebuah cinta yang harusnya benar-benar membawa bahagia. Dan di sini maskulin betul-betul merasa kondisi ini tidak bisa dipertahankan, dan beberapa maskulin pergi meninggalkan kalian untuk apa? Mencari sebuah solusi. Kesadaran tentang sebuah pelajaran yang semesta berikan, feminim merasakan, ya, komunikasi ini sudah tidak baik dan juga tidak ada pilihan lain. Sementara maskulin menganggap kalian beban dan akhirnya pergi meninggalkan kalian dan berpisah. Berpisah pun terjadi, bahkan beda jarak, beda lokasi, beda apapun tentang sebuah perbedaan. Ya, kalian merasa sakit hati, sedih, merasa apa yang kalian lakukan ini tidak mendapatkan sebuah hati yang betul-betul kalian bisa rasakan nikmat, ya. Dan juga di sini kalian merasa sedih karena apa? Penawaran cinta yang diberikan oleh kalian ternyata bukan penawaran cinta yang semestinya. Cinta yang semestinya itu bukan seperti itu. Karena apa? Maskulin kalian merasa betul-betul terkekang, tidak bisa berkutik apapun selama bersama kalian. Makanya maskulin mencari di luar sana untuk sebuah perjalanan cinta dengan yang lain. Bahkan beberapa energi yang dibuat adalah energi hitam yang memberikan sebuah penawaran cinta untuk sebuah kenikmatan seorang maskulin. Ternyata apa yang maskulin ambil dari sebuah ego dan dari sebuah diri yang betul-betul tidak bisa dipegang, maskulin meninggalkan kalian memang untuk sebuah energi hitam. Energi hitam ini ada memang sebuah perbuatan dari beberapa hati yang ingin ikut merasakan kenikmatan dari sebuah perjalanan hidup kalian. Dan di sini memang betul-betul maskulin sudah berkolaborasi dan maskulin sudah bersama dengan orang lain. Ya, kalian memang ditinggalkan, kalian dianggap sudah tidak layak lagi untuk sebuah hubungan dari sebuah komitmen ini. Ya, maskulin benar-benar sudah meninggalkan dan merasa hidup bersama kalian stuck dan tidak ada kehidupan baru yang bisa dijalani bersama. Dan di sini betul-betul pilihan untuk bersama dengan orang lain adalah sebuah cinta yang hanya dipaksa, hanya cinta yang memberikan sebuah kenikmatan. Dan sekarang pun maskulin jatuh dari sebuah kebingungan yang begitu besar. Dari apa yang dia pilih, ternyata yang dipilih itu tidak membawa hasil, yang dipilih tidak membawa nikmat. Karena sebuah kebahagiaan dan kenikmatan itu tidak seperti apa yang maskulin rasakan sekarang. Dan di sini maskulin melihat feminim yang begitu berbeda, feminim yang begitu sudah tidak seperti apa yang dia pikir, tidak berguna, tidak becus, tidak baik, dan bahkan disia-siakan, membuat maskulin berpikir dua kali dalam otak maskulin. Kenapa sampai terjadi? Kenapa sampai begitu berbedanya feminim? Dan betul-betul maskulin membuka pikirannya lebar-lebar. Kenapa ada perubahan di dalam diri feminim yang begitu dahsyat? Dan kenapa hubungan ini harus diendingkan oleh maskulin? Kenapa harus bisa melihat yang di luar lebih menikmatkan, di luar lebih indah? Ternyata komitmen yang dibuat karena tidak pernah membuka pikiran, hati, dan jiwa, dan selalu menganggap selalu adanya perbedaan dan tidak menyangka bahwa begitu berubahnya feminim, dan menyayangkan kenapa komitmen ini harus diendingkan dan dirasakan. Maskulin sekarang meminta kepada Tuhan, bahkan bingung kepada semesta harus berkata seperti apa, meminta seperti apa, yaitu tentang sebuah cinta sejati yang sudah hilang, cinta sejati yang sudah tidak bisa didapatkan lagi.
bahkan ingin adanya sebuah rekonsiliasi dari sebuah hubungan, bagaimana harus bisa terjadi. Dan betul-betul hati jiwa dari maskulin betul-betul terbakar karena apa yang dia pilih ternyata tidak membawa tujuan hidup dari sebuah kehidupan yang lebih baik lagi. Dan di sini maskulin betul-betul merasa tertarik sama feminin, begitu tertarik dan tergoda kembali untuk menjalani sebuah komitmen kembali. Begitu tertariknya maskulin kepada feminin karena sebuah perbedaan, sebuah ketidaknyamanan, sebuah kebosanan, dan akhirnya sebuah komitmen yang dihancurkan. Dari sebuah kondisi membuat maskulin sekarang tertarik bertubi-tubi, tertarik setengah mati, begitu terpukau melihat feminim, dan betul-betul merasakan feminim itu adalah sebuah tujuan hidup yang maskulin inginkan dari sebuah perjalanan hidup yang ingin maskulin rangkul bersama. Dan benar-benar maskulin ingin rekonsiliasi kembali kepada kalian agar bisa dikembalikan, dan memohon kepada semesta, kepada Tuhan, agar cinta sejati ini bisa dikembalikan secara cepat dan hubungan ini bisa kembali seperti dulu. Tetapi kita hanya mengatakan Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan berkahnya dikala kita memang mengikhlaskan secara real dan betul-betul tulus, bukan kaleng-kaleng, di mana perasaan yang kalian pernah rasakan sekarang pun telah dirasakan oleh maskulin sendiri. Buat kalian pelajari tentang sebuah pesan yang tidak bisa kalian pahami. Kalaupun kalian melihat pesan terlintas dan selintas saja dari Mami Dona, harap kalian bisa memahami, ya, bukan sebuah pesan yang menetap, tapi ada sebuah pesan yang memang disampaikan, tapi tidak bisa berapa lama kalian mendengarkan dari sebuah pesan. Tapi yang namanya waktu Tuhan tidak akan pernah salah buat kalian. Percaya apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian buat, dikala kalian sudah tahu hati kalian betul-betul ikhlas, maka tidak akan pernah salah kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Percaya, bahagia untuk kalian memang kalian menginginkan, bukan orang lain. Karena tujuan kalian adalah satu, cinta kepada diri sendiri dan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan cinta yang sesungguhnya yang dipilihkan oleh Tuhan. Oke, sampai ketemu lagi dengan Mami Dona. I love you so much. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sayang.